Program Studi Sastra Indonesia R001 dengan NIM A1J223016. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai mata kuliah morfologi dengan dosen pengampu Ibu Sitri Fitria SSMA dengan submateri yang saya ambil yaitu monomorfemis dan poliomorfemis. Monomorfemis terjadi dari satu morfem yaitu morfem morfi, merupakan satu bahasa terkecil yang maknanya relatif stabil dan yang tidak dapat dibagi atas bagian bermakna yang lebih kecil, misal di, ter, dan ke. Kata bermorfem satu disebut kata monomorfemis dengan ciri-ciri yaitu dapat berdiri sendiri, mempunyai makna, dan berkategori jelas. Kata monomorfemis adalah kata-kata yang terdiri dari satu morfem. Contohnya rumah, kayu, batu, sepeda, di, ke, dan pada. Dari bentuk-bentuk tersebut adalah satuan gramatikal terkecil yang tidak dapat dibagi lagi atas satuan lingual bermakna yang lebih kecil. Nah, selanjutnya teman-teman ada polimorfemis. Tentu teman-teman masih sangat asing bukan dengan istilah polimorfemis ini sendiri. Nah, kebalikan dari monomorfemis, polimorfemis adalah sebuah kata yang terdiri dari dua atau lebih morfem, di mana polimorfemis sendiri berasal dari bahasa Yunani, polisin yang berarti banyak, dan morfemis yang berupa kata sifat yang berkaitan dengan kata yang dilekatinya. Kata polimorfemis dapat berubah bentuk menjadi morfem baru. Hal ini tentu dapat dilihat dari proses morfologisnya, seperti adanya imbuhan pada kata atau biasa disebut dengan afiksasi. Nah, afiksasi adalah proses pembentukan kata baru dengan menambahkan afiks atau imbuhan ke dalam kata dasar. Afiksasi atau imbuhan sendiri dapat berupa awalan pada kata atau dapat disebut dengan prefiks. Lalu ada juga imbuhan yang berada di tengah kata atau bisa disebut dengan infiks. Seperti contohnya yaitu pada kata seruling, yang mana kata dasarnya yaitu suling, dan memiliki imbuhan di tengah yaitu er atau maka menjadi seruling. Lalu contoh lainnya yaitu ada pada kata gelembung dengan kata dasarnya yaitu gembung dan memiliki imbuhan di tengah sehingga menjadi kata baru yaitu gelembung. Lalu ada juga imbuhan yang berada di akhir kata atau biasa disebut dengan sufiks, seperti pada kata catatan, di mana kata dasarnya yaitu catat, lalu memiliki imbuhan di akhir kata yaitu imbuhan an, sehingga menjadi kata baru yaitu catatan. Lalu contoh lainnya yaitu ada pada kata jalankan dengan kata dasarnya itu jalan, lalu ditambahkan imbuhan kan sehingga menjadi kata baru menjadi kata jalankan. Lalu ada juga imbuhan yang berada di awal kata dan akhir kata atau biasa disebut dengan konfiks. Contoh dari konfiks yaitu ada pada kata terlupakan, di mana kata dasarnya yaitu lupa dan memiliki imbuhan pada awal dan akhir katanya yaitu imbuhan ter dan kan sehingga membentuk kata baru menjadi terlupakan. Lalu contoh lainnya ada pada kata kebenaran, di mana dengan kata dasarnya yaitu ada pada kata benar dan memiliki imbuhan pada awal dan akhir kata yaitu ke dan an sehingga membentuk kata baru yaitu kebenaran. Itulah tadi jenis-jenis dari imbuhan. Lalu contoh dari polimorfemis sendiri yaitu ada pada kata membacakan, di mana terdapat 3 morfem dalam kata tersebut yang susunannya yaitu berupa prefiks, kata
kata dasar dan sufiks. Lalu contoh lainnya yaitu ada pada kata menari yang terbentuk dari dua morfem yaitu me dan nari, di mana susunannya yaitu ada prefiks dan kata dasar. Nah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari penjelasan yang sudah saya paparkan tadi yaitu monomorfemis adalah sebuah kata yang terdiri dari satu morfem yang berupa morfem dasar tanpa adanya imbuhan ataupun morfem terikat lainnya. Berbeda dengan polimorfemis, polimorfemis memiliki lebih dari satu morfem dan terpengaruh oleh afiksasi sehingga menciptakan morfem baru. Sekian penjelasan dari materi saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat teman-teman pahami dan mengerti, dan semoga dapat menambah wawasan kita semua. Bila ada kata-kata atau ucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.